Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya, karena kasih sayangnya, menurunkan kepada kita wahyu yang dijamin kebenarannya, dan diutus kepada kita Rasul dari kalangan manusia untuk menjadi hujjah antara manusia dengan Rabb-Nya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap wahyu yang diturunkan. Maka Allah turunkan kepada Nabi SAW Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama disebut dengan Al-Wahyul Matlu, yang ditilawahkan. Yang kedua yang disebut dengan Al-Wahyu Ghairu, wahyu yang tidak ditilawahkan. Dan kedua-duanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sampai-sampai ada di antara tabi'in seperti Asy-Sya'bi dan Makhulus Syami mengatakan, lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ilal kitab, bahwasanya Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada as-sunnah membutuhkan Al-Quran. Imam Ahmad mengatakan, la atajasaru ala zalik, saya tidak berani mengatakan itu, walakin sunnata tufassirul Quran, tetapi sunnah menafsirkan Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kitabnya dan menyebut nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin anhu, sebagai pemberi keterangan dan penjelasan tentang apa yang Allah turunkan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, kami turunkan kepadamu Alkitab supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Kemudian Allah sifati Al-Quran dengan sebagai wabayyinatim minal huda wal furqan, keterangan-keterangan tentang petunjuk-petunjuk dan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian Allah sebutkan bahwa Al-Quran adalah bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Nah, mubin di sini baru dikatakan sesuatu menjelaskan apabila yang berbicara mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan. Sekarang misalnya saya menyebutkan sesuatu dalam diri saya, lalu saya ungkapkan dengan bahasa, dan bila saya mampu menjelaskan apa yang saya inginkan, maka syarat mubin sudah teraplikasi satu. Yang kedua, istita'atul mukhatabi fahmal kalam. Yang kedua, bahwa yang mendengar lawan bicara mampu memahami apa yang disampaikan dalam perkataan. Berarti Al-Quran disebut dengan mubin karena Allah mampu mengungkapkan apa yang diinginkan, dan lawan bicaranya yaitu Rasulullah dan para sahabat yang berbahasa Arab, yang dengannya Allah turunkan Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin, mampu memahami. Maka bahasa Al-Quran bahasa yang jelas, bahasa yang tegas. Itulah sebabnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu membagi tafsir itu menjadi 4. Yang pertama adalah tafsirun yafhamuhu kullu ahad, tafsir yang semua orang, tentu saja dalam ini konteksnya yang berpaham bahasa Arab, atau bila diterjemahkan oleh yang paham bahasa Arab ke bahasa yang lain, tafsir yang bisa dipahami oleh setiap orang. Yang kedua, tafsirun yafhamuhul Arab bilughatiha, yaitu orang Arab paham karena bahasanya. Ini lebih khusus lagi, yang mungkin tidak bisa diterjemahkan tetapi dipahami maknanya oleh orang Arab. Misalnya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalian dilalaikan oleh saling bermegah-megah atau mengumpulkan sebanyak-banyaknya sampai kalian ziarah ke kuburan. Kalau diterjemahkan seperti itu dalam bahasa Indonesia, orang memahami ziarah kubur bukan mati. Tapi makna ziarah kubur di sini ada makna yang diinginkan Allah. Sehingga orang Badui mengatakan, wallahi la tub'atsunna, demi Allah kalian pasti akan dibangkitkan. Apa sebab? Karena bahasanya ke kuburan itu ziarah. Orang ziarah pasti akan pergi. Itu hanya tempat singgah sebentar. Tapi kalau terjemahkan dengan bahasa itu ke bahasa Indonesia, sampai kalian ziarah kubur, tidak masuk. Maka diterjemahkan bahasa kita, sampai kalian masuk ke kuburan, artinya mati. Nah, ini khusus orang Arab. Atau misalnya ketika ada seorang Badui yang baru masuk Islam, solat di belakang seorang imam, membaca ayat,
والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas usahanya dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ujungnya dia baca, Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini yang Al-Quran, tapi dia paham bahasa Arab. Secara nalurinya langsung memahami, ngolah itu. Ini tafsiran kedua. Lalu dia bilang, Subhanallah, tidak mungkin. Diulang lagi, dia bilang Subhanallah. Ini pasti salah. Sampai imam ingat kembali, Wallahu azizun hakim. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Baru dia diam. Ini menunjukkan bahwa antara siyak dan sibak, awal dan akhir ayat mesti ada sinkronisasi, harus cocok. Maka menafsir Al-Quran jangan diambil sepotong. Ya, misalnya laisa kamitslihi syai'un, berhenti di situ tidak. Wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Harus ditafsirkan dengan ayat itu sendiri, karena siyak menafsirkan sibaknya. Ini tafsiran kedua. Yang ketiga adalah tafsirun la ya'lamuhu illal ulama. Tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama. Dan yang keempat adalah tafsirun la ya'lamuhu illallah. Tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah. Kebanyakan tafsir itu dari jenis pertama dan yang kedua. Dan tentu saja muslimin dan muslimat dirahmati Al-Quran, bahasanya jelas, tegas, dipahami dengan mudah. Apalagi Allah katakan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah tunjukkan, kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran, maka mau tidak kalian mengambil pelajaran daripadanya?